bagaikan bejana, siap dibentuk dari hidupku di tangan-Mu. Roh Kudus, jamah kami, kuasa Roh, urapi kami Tuhan. ku dibaharui. Kami rindu Tuhan bersama-Mu. Urapi kami, Jadikanku Allah, bentuklah kami Dalam supaya serupa dengan Engkau Tuhan. inilah Jamah kami, di urapi kami Roh Kudus. bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, Memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Kepada yang terhormat Monsinyur Anton, kami persilakan. Baik, saudara-saudari, selamat siang. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan istimewa pada siang hari ini. Kami boleh merenungkan sabdamu, mempunyai kesempatan istimewa untuk memperdalam iman kami. Pada hari ini kami ingin memperdalam sabdamu berkaitan dengan gairah yang berkobar-kobar untuk kesucian, hidup suci. Ya Tuhan, berkatilah budi hati kami semoga terbuka kepadamu, sehingga apa yang kami renungkan sungguh dapat mendorong kami untuk mencari kesucian di dalam hidup. Berkatilah semua orang yang hadir di sini, berkatilah semua pihak yang membantu terselenggaranya acara ini, sehingga hanya nama-Mu lah yang dimuliakan melalui acara dan pertemuan ini, sehingga banyak orang mengalami berkat dan kami pun mengalami sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat siang kembali. Shalom. Tadi menarik yang disampaikan oleh Ibu Dian dalam dibacakan sabda bahagia, lalu diungkapkan juga teks pengadilan terakhir. Justru dua teks itulah yang ingin kita bahas sekarang ini. Tidak pernah komunikasi dengan Ibu Dian ataupun dengan Ibu Iren, tapi kok pas sekali, dan justru itulah. Nah, itu yang disebut dengan Roh Kudus. Roh Kudus selalu ada menggerakkan kita kalau kita percaya. Dan dokumen yang hendak kita perdalam juga, ini adalah Gaudete
et exultate. Ya, nanti ada teksnya, ada teks share screen, maka mohon nanti di loud screen share-nya. Nah, tema yang hendak saya bawakan hari ini adalah passion for holiness. Ya. Nah, passion for holiness, gairah berkobar pada kekudusan. Nah, ini ada dua gambar orang kudus ya pada zaman kita. Jadi kita kenal, kita pernah melihat orang ini secara langsung waktu hidupnya, yaitu Yohanes Paulus kedua, Paus Yohanes Paulus dan Ibu Bunda Teresa. Jadi Bunda Teresa ada. Nah, kalau kita lihat ya, sekarang pertanyaannya dengan kekudusan itu, apa ada pertanyaan dari Lukas 4:31-35 itu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Lalu iblis berkata, "Apa urusanmu dengan aku?" Nah, salah satu keprihatinan dunia saat ini berkembang ketidakpedulian. Maka kita melihat ada gap yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Kemiskinan dan kekayaan. Kita lihat di negeri yang makmur, mana ada orang mati kelaparan. Bagaimana mungkin di hutan yang penuh binatang, subur ikan, laut, kekayaan tak terhingga, ada orang mati kekurangan gizi. Bagaimana mungkin di kota dengan berbagai rumah sakit, ada orang mati karena tak dapat pelayanan kesehatan. Bukankah ini salah satunya akibat dari ketidakpedulian global yang dikatakan oleh Sri Paus Fransiskus? Maka banyak orang berteriak, "Mengapa engkau tidak peduli pada kami? Minta tolong." Bisa jadi jawabannya, apa urusanmu dengan kami? Kalau kita ingat perjalanan Santo Paulus, dalam perjalanannya ia mendengar suara Roh Kudus memanggil-manggil ke Tesalonika. Nah, itulah salah satu orang kudus peduli kepada bisikan dan teriakan. Kami mau peduli pada panggilan Allah melalui peristiwa hidup sehari-hari. Bisa jadi jawabannya adalah, apa urusanmu dengan aku? Nah, inilah yang saya sebut tendensi satanik. Roh jahat, iblis itu berkata, ini bukan urusanku. Kalau merepotkanku, butuh pengorbananku, aku berkata ini bukan urusanku. Tapi kalau mau ngerecoki orang lain, bukan urusanku, malah diurusi. Urusanku sendiri tidak dijalankan. Tanggung jawab tugasku tidak dijalankan, malah ngurusi, ngerecoki orang lain. Tendensi satanik mengacau balaukan seperti itu. Kalau ada gerakan untuk peduli, ia berkata ini bukan urusanku. Maka ketika itu Yesus berkata diam kepada iblis. Dengan kata lain, hai iblis diam. Membantu menyelamatkan manusia adalah urusanku, kata Yesus. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasih, itulah ciri orang kudus. Nah, persekutuan doa atau pendalaman Alkitab ini namanya adalah persekutuan doa Teresa ya, Bunda Teresa. Apakah ini yang dimaksud ya, Bunda Teresa ini? Saya berharap begitu. Ya, Bunda Teresa kita lihat ya, itu selalu berurusan dengan itu. Ya, ini yang disebut a living saint. Waktu hidup itu sudah menjadi orang kudus yang hidup. Santa yang hidup ini, maka tidak lama menjadi orang kudus. Bunda Teresa memberi kesaksian bagaimana ia peduli pada sesama. Dengan memberi makan yang lapar, mengobati yang sekarat, menemani yang menutup mata. Bahkan ia mengambil orang yang sudah ada di sampah, hampir mati. Seperti anjing saja, dibawa ke tempatnya, dikritik oleh banyak orang, karena tidak akan mungkin hidup, untuk apa membantu orang itu, biarkan mati, keluar biaya, keluar tenaga. Kata dia, biarkanlah ia hidup sebagai anjing, tetapi mati sebagai malaikat. Mati sebagai manusia, mati masih bisa tersenyum. Nah itulah, maka ketika itu ia ditertawakan dan ternyata mengagetkan dunia. Dan maka jangan berpaling pada orang miskin. Sekali kita berpaling dari orang miskin atau yang membutuhkan, kita berpaling dari Kristus sendiri. Sri Paus mengajak kita bagaimana mengubah jalan. Kata Paus, banyak orang tidak peduli pada alam, pada sesama. Tapi akar dari ketidakpedulian itu, kata Paus, adalah kita tidak peduli pada Allah. Kalau sudah tidak peduli pada Allah,
maka kita buahnya adalah tidak peduli pada sesama, tidak peduli pada diri sendiri, tidak peduli juga pada alam. Siapa saudara-saudari yang paling kudus? Apa yang paling kudus di dunia ini? Lalu bagaimana saya menjadi kudus? Apakah saya bisa menjadi kudus? Saya pernah menyinggung di homili saya, siapa yang paling kudus? Allah yang paling kudus. Besok adalah hari raya hati Yesus yang maha kudus. Keluar hati Yesus, tidak ada yang sekudus itu. Ini hati yang maha kudus. Maka apa yang paling kudus di dunia ini? Saya pernah bahas. Yang paling kudus di dunia ini menurut iman kita itu adalah sakramen maha kudus. Ekaristi, komuni suci, tubuh Kristus itu adalah yang paling kudus. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu, tetapi seseorang. Bukan barang, tetapi pribadi. Bukan materi, tapi pribadi. Yesus sendiri, Tuhan sendiri, luar biasa. Maka ini barang yang paling kudus boleh kita pegang. Bahkan boleh kita santap. Nah, maka saya akan masuk ke panggilan kekudusan. Ini dokumen yang sangat bagus, anjuran apostolik, dibuat tanggal 19 Maret 2018 karena Hari Santo Yosef. Ini Bapak orang kudus ya, luar biasa. Tanpa Santo Yosef, sejarah keselamatan menjadi lain. Maria akan lain lagi ceritanya. Maka isi daripada dokumen yang disebut Gaudium Gaudete ya, bersukacitalah dan maaf salah, ini harusnya Gaudete et Gaudium, Gaudete et exultate ya. Gaudete et exultate itu isinya sebetulnya harusnya Gaudete et exultate ya. Itu adalah anjuran untuk berjalan menuju kekudusan melalui kehidupan sehari-hari, bagaimana menjadi diri. Nanti kita akan lihat satu persatu ini ya. Paus Fransiskus menampilkan contoh orang kudus. Ada Santo Santa. Bagaimana jadi teladan kekudusan. Paus mengajak kita untuk tidak menjadi salinan mereka. Maka kalau mau jadi kudus, jadi diri sendiri. Jangan berkata, aduh saya tidak bisa seperti Bunda Teresa. Mother Teresa, saya tidak bisa. Jangan menjadi seperti itu. Kegagalan kita menjadi orang kudus adalah karena kita mau meniru kekudusan seperti itu. Jadilah kudus, itu contoh, itu kesaksian yang kita ikuti. Tapi bagaimana kita menjadi kudus? Yaitu menjadi kudus dari dirinya sendiri. Secara kita kehidupan sehari-hari. Kalau itu Bunda Teresa seorang suster, ya jadilah seorang suster. Kalau saudara-saudari ibu bapak jadilah kudus sebagai yang ibu alami sekarang ini. Dan itulah kegagalan seseorang. Kenapa susah menjadi kudus? Karena mau menjadi orang lain, bukan mau menjadi diri sendiri. Maka untuk menjadi kudus, kata Paus, tidak usah seorang itu menjadi religius, imam, dan uskup. Ada di majalah Hidup beberapa waktu yang lalu pernah ditulis juga keluarga yang menjadi kudus, suami istri yang menjadi kudus, anaknya juga menjadi kudus, menjadi santo dan santa. Itu dalam perjuangan sehari-hari. Menjadi kudus itu menjalani kehidupan seperti yang kita hayati. Ya. Nah, Paus pernah ditanya, bagaimana saya bisa, anak muda bertanya, Bapak Paus, apakah saya bisa menjadi kudus? Apakah saya bisa menjadi santo? Paus menjawab, bisa. Lalu dia tanya, apakah saya harus berdoa setiap hari? Tidak usah. Tapi nanti kita akan lihat, arahkanlah seluruh hidupmu pada Allah. Dari pagi sampai malam. Dan semua perkataan dan perbuatan itu dilakukan dalam kerangka iman saya kepada Allah. Nah, disitulah engkau menjadi kudus. Orang kudus itu ya jangan dilihat sempurna, tidak. Tetapi orang kudus itu sebagian besar secara keseluruhan dia hidup kudus. Mungkin dia masih suka marah. Mungkin dia masih suka jengkel-jengkel. Ya, mungkin dia suka membuat tidak enak orang. Tapi itu bagian kecil-kecil. Lihat secara keseluruhan, kata Sri Paus. Nah, ada godaan untuk menjadi kudus. Ini adalah disebut dengan gnotisisme dan pelagianisme. Saya lewat, ini tidak usah. Tetapi ini dua pandangan. Yang satu ini mengandalkan
kekuatan pengetahuan, ya, yang satu mengandalkan kehendak bahwa keselamatan ini menurut Pelagianisme itu adalah usaha sendiri, ya. Sedangkan ini yang gnostisisme itu adalah pengetahuan saya sendiri tentang Allah, tentang kebaikan itu bisa menyelamatkan. Ya, ini tidak usah, ya. Nah, ada banyak teori kekudusan. Nah, khotbah di bukit itu adalah jalan kekudusan. Tadi disebutkan oleh Ibu Dian. Itu adalah norma kekudusan. Maka saya akan masuk sekarang ke dalam sabda bahagia. Tadi dibacakan 5:3-12, saya bacakan 5:1-12. Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, ini judul dokumen Gaudium Gaudete et Exsultate. Ini bersukacita itu diambil dari ayat 12. Bersukacitalah dan bergembira. Gaudete et Exsultate. Nah, sekarang saya akan membawakan dari ini, ya. Bab 3 dan bab 4 saja secara garis besar. Nomor-nomor di situ itu adalah nomor dari paragraf-paragraf yang ada di sini atau nomor dokumen. Secara sangat ringkas dan sangat cepat. Bagus sekali ini. Arti kekudusan dijabarkan Yesus dalam sabda bahagia. Mau jadi kudus itu tadi ada. Seperti apa? Seperti bejana di tanah liat tadi. Bagus sekali. Ini pas sekali. Ada kata yang disebut dengan ketaatan, ya. Ketaatan itu disebutnya docilitas. Docilitas itu adalah kemanisan, hal yang manis, dolce, ya. Docilitas. Jadi ketaatan itu bersikap manis, taat buta. Nah, itu. Tapi yang dimaksudnya bukan taat buta, tapi docibilitas. Ada istilah, yaitu membiarkan diri untuk dibentuk terus-menerus oleh Roh Kudus. Itu seperti bejana. Menjadi kudus, menyiapkan diri, membiarkan diri sebagai tanah liat yang dibentuk oleh Allah. Kemana Allah? Lembek, lentur. Bukan tanah kering, bukan keramik yang sudah jadi. Tapi yang bisa dibentuk. Kalau kita sudah keras, minta mujizat pada Tuhan untuk dijadikan lembek kembali. Dan Allah mempunyai kuasa itu. Itu disebut docibilitas. Adalah disposisi batin, ya, disposisi batin, disponibilitas, disposisi batin untuk terus-menerus dibentuk oleh Roh Allah supaya seperti Yesus. Nah, itu docibilitas. Sabda bahagia seperti ya. Yang diwujudkan. Bahagia, kata bahagia terberkati, kudus sama, sinonim kurang lebih. Yang artinya semua untuk mengantar ke damai, sukacita, dan kasih, ya, kepada sukacita, damai, sejahtera, dan kasih. Itu tiga buah roh yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Sabda bahagia ini untuk melawan arus. Paulus berkata, saat berbahagia yang miskin karena mereka punya. Miskin, saya beberapa hari kata petokos. Petokos itu seperti seorang nenek di atas bukit, ditemukan di atas gubuk. Tidak bisa bekerja apapun, tidak bisa makan. Nenek ini bisa hidup. Karena apa?
Orang-orang desa memberi makan dan minum. Kalau orang-orang desa tidak memberi makan dan minum, mati nenek itu. Itu yang disebut dengan petokos. Sedangkan ada orang-orang pemulung yang miskin, itu masih bisa hidup dengan memulung, dengan kekurangan. Nah, itu kata pene. Sedangkan yang digunakan miskin di situ adalah petokos, yaitu miskin tidak bisa berbuat apa-apa, yang tanpa Allah saya mati. Orang yang memiliki situasi hati seperti itu di hadapan Allah, yang berkata Allah tanpa engkau saya mati. Nah, itu kata-kata Yesus akan berdaya guna kalau Roh Kudus itu memenuhi. Nah, bagaimana Roh Kudus itu bisa memenuhi kalau tidak ada kekosongan, ya, tempat yang kosong disebut dengan miskin di dalam roh. Ya. Maka bagaimana kita bisa lepas bebas, ya? Karena apa yang kita miliki, pengetahuan, pengalaman, kekayaan, materi, kekuasaan itu seringkali memenuhi dan menutup roh, maka tidak mungkin. Dan ini menjadi dasar bagi kebahagiaan lain. Kebahagiaan yang lain tidak mungkin terjadi kalau yang ini tidak ada. Maka yang pertama syaratnya menjadi petokos betulan, ya, menjadi orang yang terbuka kepada roh. Dibawa di kesimpulan yang terakhir itu adalah kesimpulan yang bagus dari Paus, selalu itu adalah kutipan, menjadi miskin dalam hati itulah kekudusan. Menjadi miskin selalu terbuka, tergantung pada Roh Kudus. Lemah lembut akan memiliki bumi. Lemah lembut artinya apa? Tunduk kepada kuasa Allah. Taat, tidak berbantah-bantah pada Allah. Ya, tidak protes pada Allah. Mengapa begini? Mengapa begini? Tidak, sabar dan sadar, itu lemah lembut. Tunduk hanya kepada Allah. Ya, maka mereka akan memiliki bumi. Orang yang seperti itu akan dipercaya oleh Allah. Karena apa yang dipercaya oleh Allah, segala apa yang bisa kekuasaan, bisa kekayaan, bisa pengalaman, bisa pengetahuan, yang tunduk kepada Allah akan menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah. Maka akan memiliki bumi luar biasa, ya. Jadi besok bagus sabdanya tentang lemah lembut ini, ya, Injil, untuk melawan di tengah arus dominasi yang mengandung kekerasan, kebebasan, ya. Matius 11:29 besok, ya, tentang lemah lembut. Nah, ini ada buah roh juga diungkapkan, dan ungkapan lain dari kemiskinan rohani mereka yang percaya pada Allah sehingga memiliki bumi. Jadi luar biasa, ya. Kalau sebetulnya ingin berhasil, karena orang ingin berhasil tunduk kepada Allah. Allah menyuruh bekerja, dia bekerja. Allah menyuruh bekerja, berjuang, dia berjuang. Maka orang ini akan berhasil. Cari dahulu kerajaan Allah, segalanya akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa. Ini bukan main-main, ya. Allah menghendaki kita menanggapi dengan lemah lembut dan kerendahan hati, itulah kekudusan. Berduka cita karena akan itu. Nah, tobat 2 Korintus 7-10 ini berbicara tentang duka cita yang membawa pertobatan. Berduka cita di sini bukan berduka cita karena ada orang yang kita cintai meninggal, sahabat kerabat, tidak. Bukan kesedihan seperti itu, tapi duka cita karena menyadari dosa. Lalu dorongan untuk bertobat. Orang-orang seperti ini akan dihibur karena pertobatan. Dunia banyak menawarkan hidup yang enak, hingga banyak energi yang dibuat untuk menyembunyikan penderitaan. Ya, Yesus menawarkan kebahagiaan, sebagaimana Yesus mendekati dan mengalami penderitaan, akhirnya membawa keselamatan. Ya, jadi ini yang disebut dengan berbahagialah mereka yang memanggul salib, karena akan dihibur. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Nah, itu di situ. Sebetulnya kita alam dekat semua sabda bahagia ini dengan kita. Maka tahu bagaimana menangis dengan sesama, itulah kekudusan. Ya, bukan menertawa. Kalau kita nonton Mr. Bean misalnya, nonton lucu-lucu atau kita ketawa, mentertawakan kesialan orang. Ya, suka, artinya secara tidak sadar orang menyukai penderitaan orang. Ya. Kita ketawa atas kesialan orang. Nah, ya.
Tapi justru berbahagialah kalau kita bisa menangis. Maka Paulus pernah membuat Jubilee of Tears, yaitu Yubelium tetesan air mata. Ayat yang paling singkat di Injil itu adalah ayat dari Yohanes 11:37. Yesus menangis. Wah, singkat sekali. Paulus berkata, saya tidak malu menangis, karena Yesus juga menangis. Ada berapa banyak setiap detik orang yang menangis karena menderita, karena ditinggalkan orang. Apakah kita bisa menangis? Nah, disitulah kita diajak juga bersimpati, berduka cita karena menangisi penderitaan. Lapar dan haus akan kerajaan kebenaran. Itu yang tadi saya katakan. Cari dahulu kerajaan Allah, Matius 6:33, segalanya ditambahkan kepadamu. Bayangkan, kalau orang hidup mencari kerajaan Allah berarti jujur, baik, benar, kasih. Masa orang ini tidak akan berhasil? Masa orang ini tidak akan disukai? Masa orang ini tidak akan dipercaya? Akan dipercaya, akan berhasil. Ya. Maka hari ini juga berilah kami rezeki hari ini. Ya, Bapa kami, rezeki. Yang tadi saya bahas itu rezeki itu sebetulnya kan bisa juga rezeki rohani, rezeki ekaristi. Beri rezeki ekaristi, roti kehidupan, segalanya akan ditambahkan. Karena ada semangat hidup yang saya katakan, pergi dari altar, mulai dari altar, pergi ke pasar. Dari pasar kita bergerak, persembahkan hidup kepada altar. Kalau kita banyak berkeliaran di pasar, tanpa ke altar, kesasar di pasar. Dan itulah banyak orang Katolik yang bisa kesasar di pasar karena kurang bertumbuh pada altar. Pengalaman lapar dan haus adalah pengalaman mendasar. Sehingga kita sungguh-sungguh tumbuh dalam keadilan. Maka ini ada ya, mudah-mudahan mengantar pada kerinduan. Mencari keadilan dengan rasa lapar dan haus, seperti rusa, ya, selalu berusaha mencari keadilan, adalah kekudusan. Murah hati sekarang. Ini murah hati ini adalah bela rasa, belas kasih. Belas kasih ini berdimensi dua, melayani dan mengampuni. Itu murah hati. Ya, dimensinya tuh. Bisa mengampuni itu karena kemurahan hati saya. Seperti Allah mengampuni. Bisa melayani seperti Allah mengasihi aku. Kasih juga itu. Dalam konteks kaidah emas. Agar kita sempurna dan murah hati seperti Bapa di surga. Lukas 6:36. Karena Allah sendiri yang telah berbelas kasih pada kita. Maka memandang dan bertindak dengan belas kasih, itulah kekudusan. Yang berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Disebutkan dalam Mazmur 24 ayat 3-4. Ya, siapa yang boleh masuk ke rumahmu Tuhan adalah orang yang suci hatinya. Masuk ke rumah Tuhan, bertemu dengan Tuhan, akan melihat Tuhan. Hati yang suci adalah sanggup mengasihi. Maka kitab suci mengajak kita untuk tidak menodai hati. Sebagaimana kata Paulus, pengorbanan hanya berguna kalau ada kasih. Dan seperti kata Yesus, segala sesuatu berasal dari hati. Sehingga mereka yang melayani sesama akan melihat Allah. Menjaga hati tetap bersih dari segala yang menodai kasih, itulah yang disebut dengan kekudusan. Membawa damai. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang tadi juga kasihilah musuhmu. Saya berkata 1.000 sahabat kurang, 1.000 sahabat terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Ini bukan berarti bahwa kita tidak punya musuh, tapi kita tidak memusuhi. Kita tidak menciptakan musuh dan kita tidak memusuhi orang. Orang lain memusuhi itu lain soal. Yesus tuh musuhnya banyak. Bukan karena Yesus memusuhi. Tetapi dimusuhi karena Yesus berbuat baik. Nah itu lain soal. Maka kata Yesus, doakan musuh-musuhmu. Yesus mengajak, jangan ada 1 musuh engkau ciptakan. Itu saja yang diminta oleh Yesus. Bukan karena itu. Nah orang yang membawa damai itu seperti itu. Tidak menciptakan musuh. Dan tidak menganggap 1 orang pun musuh. Walaupun orang lain memusuhi. Maka salah satu cirinya adalah untuk mengatasi kecenderungan ini, kemarahan ini, doakan musuh-musuh itu. Tuhan, saya jengkel
Tuhan saya benci sama orang ini, tapi Tuhan berkatilah. Inginnya saya mengutuk Tuhan, tapi tolong berkati. Ya, dia cerewet banget. Ingin saya bibirnya jontor, ngejelek-jelekin saya, tapi Tuhan jangan. Biarkan Engkau pelihara bibirnya. Nah itu kan, itu yang disebut dengan membawa damai sejahtera yang luar. Para murid dipanggil untuk membawa damai seperti itu sebagai anak Allah. Maka merangkul siapapun yang berbeda, termasuk musuh. Yesus tuh begitu, ya, tidak mau dia, ya, kalau ada apa, maka yang tidak menerima dia tinggalkan, ya, tidak berkonfrontasi secara langsung. Dia katakan begini, tidak mau mendengar, keras, sudah, ya, maka dia mencari jalan, dia akan dibunuh, cari jalan untuk melarikan diri, meloloskan diri. Lalu menaburkan perdamaian di sekitar kita, itulah yang disebut dengan kekudusan. Berbahagialah yang dianiaya karena kebenaran, akan punya kerajaan surga. Nah, memanggul salib dan roh ini tinggal pada kita. Maka kalau kita memanggul salib, dianiaya, roh Allah tinggal pada kita, kata Petrus. Ya, ini kutipan yang saja. Ya. Nah, kemudian ini tidak ada di buku, yang tanda-tanda panah itu tidak ada dalam dokumen, tapi saya kembangkan. Yang ada nomor-nomornya itu saya ambil dari dokumen. Nah, Yesus mengajak kita untuk hidup dalam komitmen dengan kepada Allah dan sesama, sekalipun harus dianiaya. Kalau dianggap dunia sebagai sesuatu yang aneh, yang bagi kita adalah sebuah jalan salib, sebagai penganiayaan yang tak terelakkan. Kita bukan masokis menyediakan diri untuk menderita, tidak. Karena demi kebaikan dan demi kebenaran, saya harus menanggung kesulitan. Itulah salib. Salib adalah bukan konsekuensi dari perbuatan dosa saya. Ya. Karena saya berdosa lalu saya menderita, itu bukan salib, itu sableng, ya, perbuatan sableng. Kalau salib itu saya dengan rela dan sukacita melakukan tindakan ini demi kebaikan orang lain, demi kebaikan orang yang saya cintai, dan karena itu saya menderita. Nah, itu yang disebut dengan salib, seperti Yesus. Menerima janji Injil setiap hari, memanggul salib, meskipun mendatangkan banyak masalah bagi kita, itulah kekudusan. Nah, itu tadi adalah norma, ya, aturan kekudusan yang luar biasa. Jalan kekudusan sabda bahagia. Sekarang tadi Matius 25, 31, 46 tentang kisah pengadilan terakhir. Antara yang domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Kalau masih ingat ceritanya, ya. Memberi memberi aturan perilaku kudus. Karena di dalam mereka yang miskin dan menderita tersingkap hati Yesus sendiri. Bahkan Yesus sendiri menghadirkan diri di dalam mereka. Sebab belas kasih adalah denyut jantung Injil. Orang yang membaca Injil seperti kita sering membaca kitab suci, kalau tidak ada belas kasih, denyutnya di mana? Ya. Dan panggilan orang Kristiani untuk menghargai martabat manusia dengan tidak ada pengecualian. Maka lihat orang-orang kudus, ya, mewujudkan relasi dengan Allah itu pada pelayanan sesama. Mulai dari menyelamatkan orang itu, mulai dari janin, ya, bagaimana melindungi janin, bagaimana kita mencegah pengguguran kandungan, ya. Maka ada ketika ada orang hamil di luar pernikahan, ini kita selamatkan. Ada komunitas susteran yang bisa membantu orang ini untuk melahirkan dan bagaimana menghidupi anak ini dan hidup seperti ini. Karena ini, jadi ini ada yang paling lemah, manusia paling lemah apa? Janin. Justru janin itu yang harus dilindungi. Juru janin itulah yang harus ditolong. Lalu dalam ketika hidup yang paling rendah, orang miskin. Janin dan orang miskin ini yang disebut oleh Paulus ini. Maka sikap kita pada mereka itu seperti menerima Kristus sendiri atau menerima orang asing. Ibadah sejati diungkapkan dengan cara kepedulian kepada sesama. Maka kesaksian kekuatan para kudus itu terletak pada sabda bahagia. Jadi itu justru kesaksian itu pada sabda bahagia dan perilaku norma. Perilaku pengadilan terakhir. Dua itu. Tadi dalam pengantar, ya, Ibu Dian sudah mengatakan bagus, ya, dua itu aja. Nah, sebetulnya sabda bahagia itu dimulai dari Matius bab 5 sampai bab 7.
Itu semuanya. Maka uraian terang dunia, yang mencintai musuh, doa Bapa kami itu adalah bagian dari sabda bahagia. Baca, itu adalah paket jalan menuju kesucian. Hidup suci itu seperti itu. Beres kita kalau menerima hidup suci. Nah, beberapa ciri kekudusan sekarang. Ini bab 4 ya, bab terakhir. Ada 5 bab. Ini yang saya uraikan sekarang. Apa ciri kekudusan di dunia sekarang ini? Kan dokumen ini mengajak kita adalah panggilan kekudusan. Bagaimana kita menjadi kudus di zaman ini. Sarana pekudusan itu doa, ekaristi, sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengampunan dosa. Sedangkan berikut ditampilkan adalah ungkapan kasih dari kekudusan. Ada ciri-cirinya. Ciri pertama ada 5. Orang ciri kekudusan itu orang yang tekun, sabar, dan lemah lembut dalam hidup sehari-hari. Maka teguh di dalam Allah yang mengasihi kita. Sehingga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Waduh, makanya luar biasa kalau kita lemah lembut itu ya. Di dalam keluarga, di dalam komunitas, pasti disukai. Tetapi dengan tekun berdoa. Dan tidak bersaksi dusta, sehingga kita tidak terseret oleh kekerasan, baik verbal maupun terjerat oleh kekerasan verbal maupun fisik. Atau memandang rendah sesama, tetapi sebaliknya merendahkan diri dengan sabar dalam hidup sehari-hari sebagai jalan mengikuti Yesus. Yang mengandaikan hati yang didamaikan oleh Kristus. Jadi ini salah satu ciri. Ciri kedua adalah suka humor, sukacita. Maka kalau mulut wajahnya paceklik, aduh, nggak ada sukacita. Lihat itu, ya, Bunda Teresa, ya, usianya berapa foto itu, ya, tapi luar biasa pancaran kasihnya, luar biasa indahnya. Biasanya kita cenderung manusia itu mencari yang melihat yang muda-muda, yang ya. Tapi ini dalam wajah yang sepuh ini, yang senior ini, luar biasa ada kecantikan rohani yang memancar. Sehingga kita memandangnya pun enak. Memandangnya pun ada sukacita. Ya. Nah, itu ada sukacita dan humor yang dihidupi oleh para kudus. Ya. Ya, suka humor. Humor, maka yaitu suka humor, ya, suka dipermainkan oleh orang lain juga, ya, dalam arti humor itu ya. Bersorak-soraklah dan itu dinyanyikan oleh Maria, sukacita itu ya. Maria dinyanyikan sekalipun ada masa-masa sulit. Sukacita di sini bukan sukacita konsumeristik atau individu, sukacita yang dihidupi dari persekutuan. Persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan sesama. Maka ada sukacita, ya, yang saya sebut inner beauty. Itu yang saya humor. Lalu ciri ketiga itu berani dan ada gairah. Maka sekarang temanya passion for holiness. Saya pernah membahas di tempat lain passion for Christ, passion for humanity atau for others, passion for community, passion and for family. Sekarang passion for holiness. Gairah, cinta berkobar-kobar untuk kekudusan. Berani, ya. Kebebasan hidup yang terbuka pada Allah untuk mewartakan Injil karena Yesus menyertai yang tanpa pewartaan terhambat. Artinya saya berani jujur, berani berkata tidak ketika ada godaan. Bela rasa Yesus membawa kita keluar dari diri sendiri untuk mengalami pemateraian. Dibaptis, kita dimateraikan oleh Roh supaya kita mampu mengatasi ketakutan dan kita tidak berdiam di tempat sendiri seperti Yunus. Yunus diutus, tapi dia tidak mau pergi. Tapi akhirnya Yunus pergi juga. Maka Sri Paulus beberapa kali berkata, keluar, keluar, keluar. Mari kita keluar, ya. Keluar ke daerah periperi, ya, ke daerah pinggiran. Maka menurut Paus Fransiskus, pinggiran itu daerah orang miskin secara teritorial, tetapi juga secara spiritual, orang berdosa, ya, orang yang jauh dari gereja, orang yang tidak percaya pada Tuhan, itu adalah secara spiritual teritori, atau secara psikologis tertekan. Itu adalah orang-orang yang berada di pinggiran. Kita diutus ke sana untuk menjadi misionaris, membantu mereka. Ciri keempat, komunitas.
Orang yang konflik di komunitas sulit disebut kudus. Ya. Karena ini cirinya adalah kebersamaan untuk melawan godaan. Karena kekudusan, karena hidup komunitas harus ada tenggang rasa, harus ada pengampunan, ya, harus ada rasa pengampunan. Yesus mengajak kita untuk hidup kudus. Doa terus menerus, ini ciri adorasi dan doa yang terus menerus. Nah, Maria itu adalah orang yang terkudus dari antara para kudus. Lalu Paulus mengajak kita, ya, buku ini hendaklah menggerakkan kita pada kerinduan pada kekudusan. Baca buku ini gampang, ya, maka silakan kalau saudara-saudari tertarik. Tidak ini, tapi luar biasa memperdalam. Apa yang saya bacakan itu dari halaman banyak, itu saya ringkas dengan begitu padat, itu ya, silahkan juga gitu. Tapi kalau mau memperdalam lagi, mau baca buku ini, ya. Ini buku yang menggerakkan kita untuk menjadi kudus. Panggilan kekudusan ditujukan kepada setiap orang. Hendaklah engkau kudus sebab Allah itu adalah kudus. Ya. Dan kita adalah citra Allah yang diciptakan untuk menjadi kudus. Nah, saya menutupnya dengan beberapa slide seperti ini. Ya. Di tempat kudusku. Di mana tempat kudusku? Musa itu berjalan-jalan lalu ada api menyala. Lalu lalu malaikat Yahweh dalam rupa malaikat berkata, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau sendiri itu adalah tanah yang kudus. Coba di mana peristiwa-peristiwa kita bertemu dengan Tuhan? Tempat kita kudus. Pertobatan kita itu di mana? Dan Musa bertemu dengan Tuhan bukan untuk dirinya sendiri. Musa bertemu dengan Tuhan di sini di ayat berikutnya. Musa harus membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Itu Musa harus kembali ke Mesir. Jadi perkekudusan itu dikaitkan dengan perutusan. Pengudusan diri tidak pernah bisa berhenti, harus dilanjutkan pada pengutusan. Orang kudus yang tidak diutus dan tidak pergi diutus bukanlah orang kudus. Pengutusan adalah buah dari pengudusan. Ekaristi menjadi tempat pengudusan kita. Dalam Ekaristi kita bukan hanya bertemu dengan yang kudus, tetapi Yesus, yaitu Yesus dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal, tetapi menyentuh. Coba Matius 9:21. Seorang yang sakit pendarahan 12 tahun itu yang saya ceritakan. Dia berkata, asalku jamah saja jumbainya, aku sembuh. Dan sembuh luar biasa. Coba bayangkan kalau kita berkata, Tuhan, asalku pegang saja tubuhmu, aku sembuh. Yesus berkata, imanmu menyelamatkan, sembuhlah engkau. Yang kepercayaan kita ditantang di situ. Imanmu menyelamatkan engkau, sembuhlah engkau. Ya. Jadi bukan kita menyentuh, tapi kita menggenggam. Bukan kita hanya menggenggam, memegang, tapi kita mengulung, kita menyantapnya. Ya. Dan Yesus melebur habis dalam diri kita. Bersatu dengan yang kudus dalam semangat sabda bahagia tadi. Kisah 5:15 itu adalah orang kudus, para rasul, bayangannya saja itu menyembuhkan. Ya. Maka itu yang menjadi ada benda-benda suci, relikwi dari orang-orang kudus. Ya. Lalu ada juga relikwi kedua, misalnya ada relikwi yang ada barang ya, kain disentuhkan pada lidah Santo Antonius di Padua, kan lidahnya utuh sampai sekarang. Disentuhkan, nah ini menjadi relikwi barang kudus, relikwi tingkat kedua. Dan itu bermakna kudus. Kalau kita imani, itu mempunyai kuasa karena Allah sendiri berkenan melalui barang-barang suci itu. Itu relikwi yang luar biasa. Ya. Itu bayangannya. Maka dalam dalam kisah para rasul 19:12 itu dikisahkan ada orang membawa kain sapu tangan disentuhkan atau bekas digunakan oleh para orang kudus itu dijadikan untuk menyembuhkan orang. Karena ada daya dan kekuatan melalui materi benda-benda kudus itu. Bukan karena orang kudusnya, tapi karena Allah berkenan kepada orang kudus itu. Ya. Nah, Ekaristi itu Ekaristi menjadi tempat pengudusan, menjadi burning bush, semak yang terbakar. Nah, sekarang Ekaristi itu menjadi misi, tempat perutusan. Bayang,
Seusai Ekaristi kita siap pergi untuk diutus, membawa damai sejahtera dan menunjukkan sang damai sejahtera kepada sesama. Itu Tuhan. Dengan semangat pengadilan terakhir. Kalau tadi damai, sabda bahagia sebagai tempat pengudusan, untuk pengudusan, sedangkan perutusannya itu adalah dalam pengadilan terakhir dari Matius itu. Maka saudara, setelah imam memberkati, saudara diberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus, perayaan Ekaristi sudah selesai, dan setelah itu imam berkata, pergilah saudara diutus, atau dengan bahasa lebih mau dimensi komunal, mari kita pergi, kita diutus. Tapi sebetulnya aslinya pergilah saudara diutus. Diutus apa? Membawa damai sejahtera. Diutus apa? Menunjukkan Yesus kepada sesama. Sehingga orang berkata, itu Tuhan. Kita berkata, lalu kita mengalami itu. Nah, maka kalau tidak siap diutus, jangan jawab amin. Kan kita bilang, amin, siap diutus tuh. Jadi setelah pulang ke misa, orang Katolik itu membawa damai sejahtera. Maka tidak pernah punya musuh. Karena selalu ada misa. Kalau misa harus membawa damai sejahtera. Lalu kita siap pergilah saudara yuk. Amin. Maka kalau tidak siap diutus, jangan jawab amin. Diam. Maaf, belum siap. Saya nanti masih ada urusan mau beresin dulu. Gitu. Nah begitu ya. Jadi pengudusan dilanjutkan dengan pengutusan. Paulus berkata, 1 Tesalonika, jangan padamkan roh. Lihat bagaimana Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus pada Lukas 4, 18-19, Yesus diurapi oleh Roh Kudus, dan karena diurapi oleh Roh Kudus, ia membawa tahun rahmat. Maka siapa yang kudus, siapa yang ini, pasti akan membawa tahun rahmat pada kita. Inilah gambar, tahun luar biasa dari tahun kerahiman. Itu adalah gambar simbol yang baik. Ini adalah orang kudus. Kalau mau jadi orang kudus, itu simbolnya itu. Itu kan mata, ada 2 kepala, matanya 3. Orang kudus itu melihat dengan mata satunya dengan mata Allah, dengan mata Yesus. Sebagaimana Yesus berinkarnasi mau menggunakan mata manusia. Demikian pun kita untuk menjadi kudus menggunakan mata kita. Maka Paulus berkata menjadi kudus itu dalam tindakan sehari-hari. Ketika ada ke pasar, ada orang bergosip. Lalu dia ingat, aduh jangan menggosip itu katanya membunuh orang. Nama baik. Lalu dia tidak jadi. Lalu dia berkata kepada, jangan gosip, kasihan, kan belum tentu benar. Kata Paulus, naik 1 tangga kekudusan. Naik tuh. Sampai pulang ke rumah, anaknya minta makam. Itu Bapak Kardinal beberapa kali juga memberi contoh itu. Naik ke ini, kata, aduh jangan, anak dia lapar, tapi anaknya minta makan, dia beri makan dulu. Padahal dirinya lapar. Naik lagi ke 1 kekana kekudusan. Dia mau tidur, tapi ingat mau doa rosario dulu. Naik 1 kekana kekudusan. Nah kalau setelah itu dia marah, turun lagi dari tangga kekudusan. Dia maki-maki orang, turun lagi dari tangga kekudusan. Nah ini kekudusan. Maka kekudusan yang dengan digambarkan seperti itu sebetulnya adalah kekudusan seperti yang Bapak Kardinal juga beberapa hari lalu sampaikan dalam pelajaran tentang Paulus atau dalam firman tentang Paulus. Itu kekudusan Paulus itu bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Dan itulah seperti gambar itu. Nah, maka saya menutupnya saudara-saudara yang terkasih, karena itu haruslah sempurna sama seperti Bapamu sempurna adanya. Matius 5:48 yang bagi saya itu adalah inti dari tujuan dari sabda bahagia bab 5 sampai bab 7 dari Matius itu. Maka hendaklah kita murah hati sama seperti Bapamu murah hati adanya. Tuhan memberkati saudara-saudari dari PD Bunda Teresa. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan rahmat hari ini. Ada banyak hal yang kami bicarakan. Ada banyak pertanyaan yang mungkin tidak dapat dijawab semua. Tetapi biarlah Engkau menerangi kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami memahami. Kalau kami tidak memahami, tetapi kami mengalami rahmat dan berkat-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami diajak oleh Yesus hari ini untuk mengikuti sabda bahagia,
dan mewujudkannya melalui orang-orang yang kepadanya Yesus menghadirkan diri, yaitu kepada mereka yang paling hina. Bapa yang Maha Baik, kadang-kadang untuk perjalanan menaiki tangga kekudusan ada begitu banyak tantangan. Ketika kami akan ingin makin kudus, disudurlah godaan dan rayuan bujuk iblis makin banyak. Maka kami mohon, lindungilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bukan dibebaskan dari godaan, tetapi biarlah kami melampaui godaan-godaan itu, mengatasi dan mengalahkannya, sehingga kami makin matang lagi dan makin mampu lagi menaiki tangga kekudusan. Bapa, ada banyak permohonan dan harapan yang ada di dalam hati umat-Mu. Lihatlah mereka, jikalau Engkau berkenan, kabulkanlah doa-doa mereka. Ya Tuhan, kami serahkan hidup, keluarga, karya mereka yang berada mengikuti doa ini sehingga mendapat rahmat khusus daripada-Mu. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, Shalom. Terima kasih Monsinyur. Ya, ini adalah tema dari minggu depan. Silakan kembali bergabung bersama kami. Yang sudah melakukan registrasi di Google Form dari awal bulan itu sudah tidak usah melakukan lagi. Karena kan sudah diklik kan ya untuk 4 minggu tersebut. Tapi kalau yang baru yang mau join itu boleh diisi lagi Google Form-nya. Dan kalau di email belum terima, mungkin bisa japri lagi untuk saya, Evelyn, dan Monique untuk mendapatkan Zoom link-nya. Terima kasih. Selamat bergabung. Kita bertemu lagi Kamis depan. Silakan Ibu Dian. Terima kasih Monsinyur. Sungguh luar biasa pengajarannya. Ini ada satu yang menjadi rema dalam hidup saya. Habis karena mendengarkan luar biasa penjelasan Monsinyur mengenai hidup dalam kekudusan. Ada satu dari surat Rasul Paulus yang mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah menjadi rema dalam hidup saya. Mungkin bisa juga dengan teman-teman, kalau kita mau menuju kekudusan, itulah bisa jadi rema. Sungguh luar biasa. Untuk itu kami akan menyanyikan satu lagu pujian, Bukti Kebesaran Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap
bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku